Saudara, supaya kita ya diberkati oleh Tuhan. Ada 3 kunci ibadah, saudara. Saya mohon dulu ini belum khotbah, tapi untuk menguatkan kesaksian tadi banyak Pak Purba yang mengalami penyakit. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ya, kita sama-sama baca dulu ini, ya, sama-sama baca supaya kita menikmati firman ini. Ya, 1, 2, 3. Tetapi tidak ada kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. ibadah itu mempunyai 3 berkat bagi kita. Saya bilang kemarin, ibadah itu bukan saja hari Minggu. Ada ibadah hari Jumat, ada ibadah KKA, ada ibadah pribadi, doa pagi, baca firman. Saya sudah kirim firman tiap pagi. Tadi apa? Tetaplah berdoa. Tolong itu dibaca. Itu menjadi renungan kita pagi, ibadah kita pagi. Bapak Ibu Saudara, iya, saya kirim terus tiap pagi supaya jemaat dan juga guru-guru diberkati oleh Tuhan. Iya, tetapi kamu siapa? Saudara dan saya harus, kata harus itu wajib, ya kan? Tetapi kamu harus beribadah. Sekali lagi, ibadah itu bukan cuma hari doa pagi pun, saudara, doa pribadi itu ibadah. Saya nggak tahu, akhir-akhir ini saya setiap jam 4 saya bangun, saya berdoa, saya baca firman Tuhan 3 pasal, saya berdoa. Iya, saya sebutkan semua nama-nama jemaat. Hanya menyebutkan nama jemaat aja 1 jam kita butuh. Iya. Jadi ibadah itu bukan saja hari Minggu. Iya. Tetapi kamu harus wajib beribadah kepada kemana? Kepada siapa kita beribadah? Kepada Tuhan Allahmu. Berkat yang pertama bagi beribadah, maka Ia akan memberkati roti. Iya, roti makanan kita diberkati oleh Tuhan kalau kita beribadah. Amin. Maka Tuhan akan memberkati roti makanan. Maka ada firman Tuhan, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Amin. Kenapa? Karena kita sudah beribadah. Yang kedua apa? Air minuman diberkati Tuhan. Kan yang 2 ini paling butuh manusia kan? Air sama, ya kan? Kalau nggak ada air, ada makanan nggak ada artinya. Betul nggak? Ada air, nggak ada makanan, nggak ada artinya itu. Betul nggak? Yang 2 ini dulu. Jika saudara beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan roti makananmu, dan yang kedua air minuman. Orang itu rumah berbeda yang harus minuman. Itu kan? Berbeda. Yang 2 ini diperhatikan Tuhan jika saudara dan saya beribadah. Sekali lagi, ibadah itu bukan saja hari Minggu. Ada doa pagi. Doa pagi, mengucap syukur. Ada doa ibadah baca firman. Ada ibadah yang lain-lain. STM pun itu ibadah kan? Ibadah enggak? Ibadah. Jangan kalau udah sakit nanti datang STM, enggak seperti saya, nggak pernah ke STM Manuel.
Baru ketiga apa? Orang beribadah yang pertama berkatnya apa? Roti dan berkat yang kedua apa? Berkat yang ketiga, aku akan menjauhkan segala penyakit dari artinya ajaklah keluarga beribadah. Amin. Penyakit. Iya. Jadi yang tiga ini sengaja saya bukan kesaksian tadi keluarganya Bu Panggawi ya tidur semua katanya kan, atau mungkin karena nonton sepak bola, gak bangun-bangun pagi-pagi. Ya kan? Ada saja pekerjaan iblis membuat kita lemah, ya kan? Contohnya Pak Purba, selama ini nggak pernah jaga ini, ya kan? Ada saja. Tapi kuncinya ini, ingat ini, Keluaran 23 ayat berapa? Ayat 25. Makanan kita diberikan Tuhan, minuman kita diberikan Tuhan, penyakit dijauhkan Tuhan. Amin. Amin. Kan yang tiga ini yang paling riskan dibutuhkan manusia kan? Kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, walaupun kita kaya, kalau sakit semua, nggak ada artinya kan? Makanya dikatakan kamu harus, iya, kata harus itu seisi rumah kita harus beribadah kepada Tuhan. Iya, saya paling konsisten itu. Saya pernah marahi anak saya si Parto karena nggak beribadah, saya marah. Ingat, Allah ni Tuhan tunggu kari hidup, Allah ni Tuhan tunggu sehat. Ingat bapak dan mama, nggak kerja, nggak apa-apa, tapi Tuhan bisa berkati, menyemberkan anak. Kenapa? Maka Tuhan akan memberkati roti kita bagi orang yang mau beribadah. Sekali lagi saya katakan, ibadah itu bukan cuma hari Minggu. Ada ibadah doa pagi di rumah masing-masing, ada ibadah baca firman Tuhan di rumah masing-masing. Sekarang sudah saya kirim renungan tiap pagi. Saya lihat 5 orang yang membaca. Yang lainnya mana itu? Tadi tetaplah renungan tadi pagi apa? Tetaplah berdoa, baca itu. Itu 3 ayat 26. Iya. Orang yang beribadah. Coba buka ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang atau aku akan iya. Ini firman Tuhan. Amin. Tadi waktu saya bilang enak itu Tuhan, enak kalau mau beribadah, diberkati kita, apa saja kerjakan berhasil, dikasih minuman kita. Ya, bangsa Mesir dulu nggak bisa minum mereka, Tuhan bikin tulang, air jadi darah semuanya, ya kan? Air jadi kakak semuanya. Diberkati, baru jauh penyakit dari rumah kita. Iya, harus beribadah, harus beribadah. Amin. Katakan samping kiri, harus beribadah. Katakan sekali lagi, harus beribadah. Dan malah di budak keping dari ide mah. Iya. Aku berbeda dengan istriku juga dia juga. Mau segera dong malam masing-masing. Tapi kita harus beribadah. Anak kita pun wajibkan beribadah. Saya pernah
Saya bilang sama si Pak dulu waktu dia kerja di Bank BRI, ya kan, nggak ke gereja dia 2 kali. Saya bilang, kau Kristen atau Muslim? Dia bilang gitu. Saya masih Kristen Pak. Kenapa nggak ke gereja? Nanti Tuhan bisa hukum kau. Sampai nangis dia ke gereja kau. Iya. Baru kemarin lagi dia jalan-jalan ke gereja, memarahi gereja kau, ibadah kau. Ibadah itu mengandung roti makanan kita. Ibadah itu mengandung air minum. Ibadah itu mengandung menjauhkan segala penyakit. Bahkan di negerimu tidak ada perempuan yang keguguran atau yang kalau dia beribadah. Amin. Amin. Di rumah yang penggabean tinggal lagi sakit sih. Amin. Penggabean beribadah. Amin. Pak, perubahan nanti saya semula jalan dia. Kenapa? Beribadah. Kan? Ini kunci kita Bapak Ibu Saudara. Iya. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekarang saya menyampaikan firman Tuhan yang hari Minggu. Menabur untuk menuai. Ya. Menabur untuk menuai. Kalau kita nggak pernah menabur, takkan pernah kita menuai. Menabur untuk menuai. Kita baca kembali Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Menabur untuk menuai. Ya. Mari belajar menabur Bapak Ibu Saudara, supaya kita menuai. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Jadi kalau kita menabur sekarang, tahun ini juga kita menuai. Ya, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu Bapak Ibu Saudara. Itu karena Ishak menabur. Saya rindu dan saya berdoa supaya jemaat belajar menabur. Maka tahun ini juga kita akan menuai 100 kali lipat ganda. Amin. Mau menuai 100 kali lipat ganda? Menabur dulu. Gak ada orang yang menuai kalau nggak menabur. Ibadah ini pun kita menabur itu. Sebab firman Tuhan mengatakan semua yang kita lakukan di bumi ini semua tercatat dalam kitab kehidupan. Iya, tercatat semua itu. Nggak ada yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, karena Tuhan tahu semuanya. Iya, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang menjadikan kita diberkati berlimpah. Berkat Tuhan menjadikan kita. Ishak ini dia menabur karena diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Diberkati Tuhan. Baru Amsal 10 ya ayat 22. Amsal 10 ayat 22, Bapak Ibu Saudara, kita itu karena berkat Tuhan, kita itu menjadi diberkati Tuhan. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak akan dan ala digugu kita orang. Ya kan? Tapi dibilang di Amsal di Mazmur 1 ayat 3, ya, apa saja yang kita kerjakan dia berserah. Dalam Amsal baru Saudara 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Susah payah tidak akan menambahnya.
Ada orang Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau kita apa, minggu pun dia ke gereja. Iya, tidak pernah ke gereja, nggak pernah beribadah, nggak pernah baca firman Tuhan. Selalu memikirkan pekerjaan ke pekerjaan semuanya. Tapi Tuhan berkata, susah payah kita tidak akan menambahnya. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Iya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya yang datang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kunci diberkati Tuhan. Di mana kita menabur? Yang pertama itu, kalau kita harus menuai Bapak Ibu Saudara, kita harus sabar dulu. Sabar kita. Ya, sabar. Nggak ada langsung naik seperti itu. Sabar menantikan, sabar di pekerjaan, sabar di keluarga kita. Iya, Wahyu 2 ayat 3. Sabar, sabar, diuji Tuhan. Mungkin juga itu aku ini lagi diuji, jadul lah itu kan. Diuji itu, jangan salahkan Tuhan. Iya. Kadang-kadang ujian Tuhan itu membuat kita sejauh mana kita setia kepada Tuhan, sejauh mana kita mau taat kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 3, dan engkau tetap sabar dalam menderita. Tuhan meminta kesabaran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah menabur, kita akan menuai 100 kali lipat ganda. Tapi yang Tuhan minta kepada kita sabar. Iya, dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak menolonglah. Ada dulu di Seragen, Jawa Tengah, kalau masih ingat dulu, ada judi yang juga pemerintah, apa namanya, Porkas. Masih ingat Porkas? Siapa ingat itu? SSB. Kalau dapat tiba itu harus sini dapat saeb. Zaman dulu itu, makanya anak Nabi pukuli asal dapat nomor, ya kan? Berdiri dulu kan, nomor di dunia, serabut SDSB, iya, atau Porkas namanya, iya, dapat 5 huruf, 1 adalah tukang bakso. Ini kisah nyata. Tukang bakso di Seragen, Jawa Tengah. Dia beli lagi 1 kupon. Mungkin ada yang tahu ada apa lagi hasilnya. Ya, 1 kupon. Pas 1 kupon itu terakhir. Dan dia buka jam dulu, kan pengumumannya jam 12 malam. Ya, SSB kepanjangannya apa? SDSB itu apa? B itu berhadiah sosial, itu dah jam 12 malam. Dapat tukang bakso ini 1M. Adalah tahun berapa itu, masih tahun kami menikah sama istri saya tahun 94 sebelum menikah. 1M itu luar biasa. Karena dapat tukang bakso ini, iya, dikawal polisi dia ke Jakarta untuk ngambil ke Menteri Sosial. Itu dulu sah, karena yang membuat pemerintah Menteri Sosial. 1M dikawal ke Menteri Sosial, pulang dikawal. Nggak nyampe setahun habis semuanya. Karena apa? Bukan berkat Tuhan. Iya, banyak seperti itu. Ya kan? Cepat kaya, cepat miskin. Karena apa? Karena bukan berkat Tuhan. Dan engkau tetap sabar menderita. Ya, kalaupun kita sekarang dalam hal menderita, sabar. Ya, walaupun kita dalam hal penyakit, sabar.
menderita oleh karena nama Yesus, dan engkau tidak mengenal lelah. Kerja terus, sabar, dan kerja kita itu diberkati oleh Tuhan. Baru kedua, Bapak Ibu Saudara, pertama kita harus sabar supaya kita diberkati Tuhan. Yang kedua, jangan malu jadi orang Kristen. Jangan malu dalam kekurangan. 1 Petrus 4 ayat 16. Jangan malu kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masih ingat itu. Ya, saya ulang dulu. Istri saya ini dulu tangkap ayam di belakang. Ada sepeda kami, sepeda ontel. Sepeda apa namanya? Yang ada keranjangnya di depan. Ya, masih Posyandu ingat itu. Ya, karena Posyandu Kembang pun tulang ini ingat. Sepeda ontel. Ada keranjang. Ya. Jadi bulu tumpahnya perjebut Imam Maman dijual itu ke Simpang dulu, baru diperas. Ya kan? Kalau nggak dijual lagi itu nggak ada peras sekarang. Saya nggak mau. Iya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, jika saudara dan saya menderita sebagai orang Kristen, maka jangan malu. Amin. Jangan malu. Sok-sok pula itu. Alakah malam jalan hingga malam jalan. Apa yang ditang menjaga di seperti tiga jalan. Tak usah malu. Yang pertama, sabar kita sebagai orang Kristen. Ada saatnya kita diberkati oleh Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan dalam Khotbah, indah pada waktunya. Sabar untuk kita menuai apa yang kita takdur. Sabar, tak mungkin penanam padi ditakdur langsung panen, nggak ada kan? Nggak ada itu. Orang petani dia tabur padinya dan dia tunggu setengah tahun, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Dan dia harus bersihkan itu, dia kasih lagi pupuknya, baru dia menuai. Orang Kristen sabar. Nggak ada doa kita sekarang ini langsung dijawab nanti malam, ada, tapi ada juga tunggu kan? Ada. Tetapi jika saudara dan saya menderita sebagai orang Kristen, iya, jangan malu. Iya. Melainkan hendaklah ia memuliakan Tuhan dalam nama Kristus itu. Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya nanti kita menuai 100 kali lipat ganda. Amin. Nggak ada orang lahir langsung kaya dia. Nggak ada kan? Lahir langsung besar dia. Kalau orang lahir langsung bicara, udah ada bina cair. Barulah di mana? Dia apa mana? Di gubuk gitu. Nah, semua punya proses. Dari kecil, Al-Qur'an, Manukap, Martugara, Arbe, belajar hudud, marhori-hori, dinding. Ya, ibu tahu marhori-hori dinding. Kayak ibu tak kalah kopi. Apa marhori dinding? Belajar pijam. Itu mahai tebuki pijam negara. Tidak lagi. Ima warna marhori-hori dinding. Batu cara juga bahasa panas. Iya. Ada proses semuanya. Iya. Maka dikatakan firman Tuhan dalam kitab Amsal, jangan kita cepat kaya, diproses itu. Sabar. Baru yang kedua, jangan malu kita menjadi orang Kristen. Iya. Dulu di Indonesia ini pemain sepak bola dari Irian Jaya, si Boas, namanya Boas. Iya, mau main di luar negeri, datang pelatih Indonesia, dilarang pakai salib. Karena Boas ini adalah anak Tuhan.
Dia kemana-mana selalu pakai salib kalungnya. Datang perapi, tidak boleh pakai kalung salib. Iya. Dan Boas ini mengatakan, kalau Bapak suruh aku buka salib, lebih bagus saya dia ikut sepak bola. Nggak ikut dia. Dia perjuangkan, nggak malu Kristen dia. Ada sini malu jadi orang Kristen, anak-anak muda, ya kan? Malu dia Kristen, apalagi miskin dia, malu dia. Maka dikatakan jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka jangan kita malu. Iya. Dulu saya waktu masih ngontrak di rumah Pak Nababan itu, dari sini ke Simpang Selam itu jalan kaki, kadang nggak ada uang. Nggak malu, pendeta nggak malu. Apa itu pendeta karismatik itu? Nggak ada gajinya. Iya kan? Kalau nggak ada, semua pendeta karismatik dihina orang. Anak lajang pun, ya, kalau pendeta karismatik dia pacaran anaknya sama pendeta karismatik sudah dan mampus ya itu. Kan gitu, banyak seperti itu. Tapi diberkati Tuhan, karena kita nggak malu, tersabar, dan jangan malu menjadi orang Kristen. Malah kita hendaklah kita memuliakan Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Ada malu jadi orang Kristen? Iya. Ada. Coba perhatikan kalau berdoa di restoran. Malu di berdoa. Iya. Siapa di sini malu jadi orang Kristen berdoa di restoran? Di restoran malu dia, karena dia mau makan. Ya sebelum makan kan harus berdoa kan. Tapi karena dilihatnya kiri kanan nggak ada Kristen, oh yang Tuhan, atau pasudi, amin, Allah tuh. Ada malu di dalam Kristen. Ya Bapak Ibu Saudara. Di mana kita menaruh, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita menaruh sama hamba Tuhan. Ya, menaruh sama hamba Tuhan. Kita baca dulu 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu Saudara, kita yang pertama menaruh sama hamba Tuhan, pendeta. Iya, belajarlah menabung sama hamba Tuhan. Iya. Ya, 2 Raja 4 ayat 8 sampai 10. Ya, 8 sampai 10 ini ya. Ya, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Ini perempuan orang kaya. Di sana kan orang Hollywood kan. Tinggal di sini. Elisa ini hamba Tuhan. Pada suatu hari Elisa hamba Tuhan pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Pertama, perempuan kaya ini diundang hamba Tuhan Elisa ini. Ya, orang mengundang kita orang tujuan bulanan, nggak ada kan? Pernah? Kalau dulu saya ingat ada dulu penginjilan, contohnya ke daerah-daerah, nalang saluan jemaat mengundang kita makan di situ. Ya kan? Pada suatu hari Elisa hamba Tuhan pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan yang kaya. Perempuan kaya ini mengundang Elisa untuk makan. Iya. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, mau menuai 100 kali lipat ganda, sekali-sekali undang hamba Tuhan makan ke rumah kita. Iya. Saya sering undang makan hamba Tuhan. Iya. Dan perempuan ini mau undang dia makan,
dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgah ia di sana untuk makan. Beloro hamba Tuhan pendeta tujarumuna lemana. Amin. Pendeta isi petahol. Dan kubistia lah HKBP lah katu lah isi petahol roh juga lemana. Kasih dia makan. Ini perempuan kaya mengundang hamba Tuhan, menabung sama hamba Tuhan, memberikan makan kepada hamba Tuhan. Ya teruskan, ya mengundang dia makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya sesudah makan, ini perempuan ini, baru saudara, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus, hamba Tuhan, pendeta, iya, yang kudus. Nah, ibu atau buru-buru posisi itu hamba Tuhan, pendeta, dikasih makan terus. Asal datang bisa kasih makan. Ya, karena hamba Tuhan itu adalah wali Tuhan di bumi. Ayat 10 kan? Iya, bukan saja makan. Lihat ini perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita menabur sama hamba Tuhan, sama pendeta, siapapun itu. Iya, Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberianmu kepada hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan, jika ada orang yang mengundang hamba Tuhan, nabiku, pelayanku, diberkati Tuhan. Baiklah kita membuat sebuah kamar. Ini dia mana pendeta hamba Tuhan? Ibadah ke kamar. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan bahkan kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Ya kan? Saya saksikan ini, sudah pernah saya saksikan di sini. Kami dulu melayani di Karangpandan, Kemuning, di Jawa Tengah, desa sekali. Jemaatnya desa kan masih sama sapi dengan manusia tidur. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau ada pendeta hamba Tuhan, ada satu jemaat selalu mengundang pendeta makan ke rumah. Selalu dia undang pendeta makan ke rumah. Sesudah makan selalu dibuat tidur kita ya jangan langsung pulang besok pulang hamba Tuhan itu bawa pisang lah, bawa ubi lah, kita ya istri saya tahu itu ya. Dan ini perempuan Sunem ini yang kaya ini memberikan hamba Tuhan makan, dan yang kedua para saudara dia bikin kamar lagi berodong panditai hamba Tuhan ini dok mau berusaha. Ya kan? Iya. Dan dibuat lagi tempat tidur, baru sebuah meja, baru kursi, dan sebuah kandil. Tahu kandil itu? Minum. Tempat di Jawa itu, kandil itu tempat bolu di tahun arwah nih. Tempat teko, tempat ini bolu bahasa Jawa kandil itu bahasa itu. Ya, tempat teko mahal, konek makan, kandil, tempat air minum. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Udah dikasih makan. Setiap kedatangan hamba Tuhan Elisa itu dikasih makan, maka dikasih kamar. Kalau datang nanti hamba Tuhan itu biar tidur situ dia. Jadi yang pertama, di mana kita menabung sama hamba Tuhan. Apa yang kita tabung sama hamba Tuhan, maka Tuhan akan memberikan 100 kali bagiannya. Amin. Jangan saudara, ya sekali-sekali undanglah hamba Tuhan ke rumah. Kalau saya ada gemuk, ya. Kalau ada hamba Tuhan, amak di kujung jumur pemang, mangan.
Maka rumahku itu ada satu kamar khusus untuk hamba Tuhan itu. Siapa yang datang dan tidur situ? Ya, karena saya sudah mengalami itu. Waktu saya duduk ke Batam, ada orang kaya di sana namanya Richard Pasarini. Orang kaya dia. Setiap datang hamba Tuhan, selalu ada satu khusus kamar hamba Tuhan. Pendeta makan tamunya, padahal dia orang kaya. Nah, selalu di situ dia. Baru saudara. Jadi dia membuat seperti itu. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada nggak mujizat Bapak Ibu Saudara? Ada. Ya, 2 Raja 4 ayat 14-16. Ternyata ibu ini yang kaya ini nggak punya anak, udah mandul, suaminya udah tua. Iya. Baru apa? Karena dilihat Elisa ini hamba Tuhan ini, bahwa perempuan Sunamini yang kaya ini begitu memperhatikan, menghormati hamba Tuhan. Makanya kalau ada hamba Tuhan datang dari luar, ya, salam tadi. Nggak harus 50.000, 10.000 pun bisa, 5.000 pun bisa. Kita menyalam 5.000, menabung 100 kali lipat ganda ke Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kita menabur seperti Ishak. Tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Dan Elisa kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Karena Elisa tak lupa kebaikan perempuan Sunem ini. Tempat tidur dibuatnya, dia selalu kasih makan, dan hamba Tuhan Elisa ini dan berkata kepada perempuan itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab pembantu perempuan ini, yaitu Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Mau terjadi mujizat? Undang hamba Tuhan keluar. Amin. 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 Iya. Kalau hamba Tuhan datang ke rumah nggak harus diundaki. Kali-kali hamba Tuhan menengah dan cerita apa ada di rumah kita, udah bersyukur. Orang nipaknya hamba Tuhan membuat pas-pas. Amin. Yang pertama kita menaruh sama hamba Tuhan, sama pendeta. Ya, jangan kalau datang hamba Tuhan ke rumah kita, mohon maaf, jangan dibicarakan. Kalau daror partitai, nasam behepeng darwa, itu dosa. Tugas kita memberikan makan dia. Ya. Karena apa? Kemudian Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat kepadamu? Jawab pembantu perempuan itu, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Terjadi mujizat. Teruskan ayatnya. Iya. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, perempuan sudah ini. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Dia segan, sungkan, sopan. Sekarang mohon maaf, Bapak Ibu Saudara, banyak kita jemaat orang Kristen nggak sopan sama hamba Tuhan, nggak hormat sama hamba Tuhan. Pendeta, dan ini perempuan orang kaya ini. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, lihat sikap perempuan ini. Berdirilah perempuan itu di pintu. Iya. Nanti ada ayat menghormati hamba Tuhan 2 kali lipat. Baru teruskan ayatnya. Berkatalah Elisa kepada perempuan itu, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong
Apa menggendong seorang anak? Coba lihat itu. Yang tidak ada bisa menjadi, tidak ada yang mustahil bagi, walaupun suaminya udah tua. Tapi Elisa hamba Tuhan, karena dilihat hamba Tuhan Elisa ini, perempuan Sunem ini, dia begitu baik menghormati hamba Tuhan, bahkan mau berkorban kepada hamba Tuhan. Maka Elisa berkata, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan ini, dia merendahkan hati. Janganlah Tuhan, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada Allah. Nanti kalau kita terus membaca ayatnya, tepat pada waktu yang dikatakan Elisa, perempuan Sunem itu melahirkan anak laki-laki. Amin. Amin. Mau diberkati? Mau diberkati? Menabur sama hamba Tuhan. Undang hamba Tuhan ke rumah. Iya. Undang. Ke rumah saya undang. Makan apa seperti. Iya. Dan lainnya lugiana. Tetapi betapa bahagianya hati saya kalau ada hamba Tuhan makan di rumah. Amin. Kadang-kadang membuat tuh BPK. Kenapa? Saya tahu orang yang menabur akan menuai 100 kali lipat ganda. Amin. Menabur di sawah. Lah, kadang-kadang dalam kita koler jomblo. Siapa? Menabur hamba Tuhan seperti perempuan Sunem yang kaya. Dia kasih hamba Sunem. Aku tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah. Iya. Maka selalu datang abdi Allah, dia kasih makan. Dan perempuan ini berkata kepada suaminya, marilah kita keluar kamar kepada abdi Allah ini. Ya, dibuatnya kamar, kasih tempat tidur, kasih kursi, kasih meja. Dan Elisa tergeraknya, apa kebutuhan? Apa pergumulan? Iya. Saya sudah pernah seperti itu, Bapak Ibu Saudara, di Terengganu, di gereja dulu. Saya pas di situ KKR, di situ kebagian KKR. Datanglah suami istri, orang kita hias. Om, saya mengundang Om makan di rumah. Ya, jauh gelap lagi jalannya. Ya, nanti Om tidur di rumah saya, besok pagi pulang ke Om ya, karena gelap. Saya datang ke rumahnya. Saya datang, dikasih makan kami, dikasih. Ya, Om, bantu doa dulu Om. Apa itu? Udah 15 tahun kami nikah, gak punya anak Om. Bantu doa dulu Om. Kami doakan dalam nama Yesus, tahun depan kau punya anak. Di teleponnya sama saya, Om, istri saya dah hamil Om. Pas waktu melahirkan, Om, istri saya sudah melahirkan. Kami berkat Tuhan anak laki-laki. Karena orang ini pendeta ini membuat pasal-pasal. Jangan seringkali kita membicarakan pendeta, hamba Tuhan, karena itu adalah abdi Allah. Amin. Amin. Iya, jangan. Apalagi berkumpul partita. Iya. Mulu hubungan sunari dari hijah berbeda partita berjemaah. Arang kota yang sudah kan? Arang jauh dahar. Diusir partita. Pas masa kita partita disuruh turun. Arang mulai termati. Iya, Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 5:17. Menghormati hamba Tuhan 2 kali lipat.
saudara menabur sama hamba Tuhan. Ya. 1 Timotius 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi kalau ada hamba Tuhan sini berkhotbah, mengajar, hormati 2 kali lipat dia. Amin. Amin. Orang tahu cantik pati dan jalan kubi dan tahu juga sana hormati 2 kali lipat yang menyampaikan firman Tuhan. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa kali lipat? Amin. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah. Kadang memurah macam kita. Siapa bilang gampang macam kita? Iya. Ada kebentuk kata murah. Belum tentu yang sepintar-pintar dia raja dan pakar belum tentu bisa berkhotbah dia. Tapi orang yang berkhotbah pasti bisa dia bicara di depan. Ya. Maka katakan firman Tuhan, hormatilah pimpinanmu, hormatilah penatua-penatuamu 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Amin. Kalau dia pimpinanku, Bapak Ibu Saudara, walaupun umurnya di bawahku, saya hormat sama dia, karena dia pimpinanku. Suatu saat nanti saya pasti menjadi pimpinan. 2 kali lipat. Iya. Hormati pendeta kita 2 kali lipat. Amin. Ini belum apa-apa. Iya. Ini patah hati pendeta di dalam. Pendetanya ini. Ya kalau aku bicara nggak apa-apa lah. Udah kenyang bahan bicara. Ya. Ya, mau diaji orang, mau dicaci orang, mau dimakai orang, udah kenyang. Tapi saya menghormati hamba Tuhan 2 kali lipat, supaya berkat itu melimpah 100 kali berjaya sama saya. Amin. Baru yang kedua, menabur di gereja kita ini. Iya. Hagai pasal 1 ayat 4. Menabur di gereja. Jika saudara memberi di gereja, jangan merasa rugi. Hagai pasal 1 ayat 4. Saya kemarin Bapak Ibu Saudara mengundang membuat videotron seperti itu. Itu TV itu 40 juta itu TV itu. Ya, saya undang kemarin dibuatnya videotron dari sini sampai sini besarnya. Nanti yang di pujian yang khotbah bisa nampak di sini. Berapa harganya? Kurang 75 juta. Ya, tapi bisa cicil ke gereja. Cicil sama kontak sama harganya. Nah, iya, 75 juta dari situ. Itu aja yang kecil itu 40 juta itu. Ya, cicil bisa. Ya, hanya DP-nya 15 juta dia bilang, karena dia orang gereja SDA, cewek SD. Ya. Jadi memperhatikan gereja. Hagai 1 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, jabut tabagat ahli gereja terwakil. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi menabur iman di gereja. Apa yang kita perbuat di gereja, kita akan menuai 100 kali berkali. Teruskan, ya, ayat 5. Ya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta, perhatikanlah keadaan. Jadi orang yang menabur di gereja,
Toh, ya. Dan perhatikan keadaan yang menabur gereja. Ayat 6, ya, ini kamu menabur banyak, tetapi membawanya pulang hasil sedikit. Mari belajar menabur di gereja, menabur di gereja. Iya, kalau saudara jangan pernah merasa rugi kalau memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara membeli peralatan gereja ini jangan merasa rugi, karena kita sedang menabur di gereja, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang, mohon maaf sekali lagi, ayo bulu manut kesono, iya kan? 50.000, 50.000, itu kan? Sama terus mau. Ali bulu gereja 2.000, 1.000. 6.000 manusia. Lihat, menabur di gereja, kamu menabur banyak, tetapi membawa hasilnya sedikit. Kenapa? Belum memperhatikan gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau di gereja kita, di gereja Karismatik nggak ada pesta pembangunan, nggak ada kan? Pesta kotilon nggak ada di gereja Karismatik. Di gereja lain ada. Iya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya katakan terlalu kami hamba Tuhan seperti ini harus berpikir bagaimana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menabur supaya menuai 100 kali lipat ganda menabur di gereja. Sedangkan rumahmu bagus dan rumahku terbengkalai, kata Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Itu yang kedua, Bapak Saudara. Yang ketiga, sesama orang percaya. Mari kita menabur sesama orang terpercaya. Iya. Yakobus 1 ayat 27. Sesama orang percaya. Ibadah yang murni, ibadah kita yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita. Satu, mengunjungi yatim, yatim piatu, betul ya. Dalam mau makna bapak nabi, dalam mana tinggal bapak no makna, mati bapak no makna, itulah yatim piatu. Baru yang kedua mana? Kepada janda yang betul ya. Jangan janda gantung. Aku ingat kemarin buruk perempuan, ya kan? Masih ingat itu? Aku pemberi janda-janda. Masih ingat tidak? Masih. Di lagi burukan. Teng janda lebih makin kan? Ya kan? Siapa kan? Apa tahu lo? Kalau amat teh. Tadi kemeng. Apa dulu sih itu kan? Janda yang pasti. Jangan janda gantung. Tahu janda gantung? Marama